Selamat berjumpa kembali dalam program Morning Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Ripka Atviani, Pendeta Jemaat di GPIB Sejahtera Sosok, Kalimantan Barat. Dan saat ini saya melayani di Pospelkes Bukit Sinai Sanjan Emberas dan juga Pospelkes Bukit Moria Silesung. Sahabat GPIB, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita di hari ini, mari terlebih dahulu kita membaca serta merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, ketika hari ini Engkau masih memberikan anugerah kehidupan bagi kami. Dan sebelum memulai seluruh aktivitas kami ingin melandasinya dengan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti, memahami, dan akhirnya dikuatkan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Ya, sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Wahyu pasalnya yang ke-21. Kita akan membaca dari ayatnya yang ke-24 sampai yang ke-26. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana, dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca, melainkan merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Ya, sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, apa kabar hari ini? Saya berharap bahwa kita semua boleh berada dalam kebaikan Tuhan. Ya, untuk merenungkan firman Tuhan hari ini, saya terlebih dahulu mengajak kita sekalian untuk melihat sepanjang kehidupan yang telah kita jalani. Kira-kira ada perubahan apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, tentu masing-masing dari kita beda-beda ya jawabannya. Tapi sebagai umat percaya, tentunya kita selalu diharapkan untuk mengalami perubahan baik hari demi hari. Supaya apa? Supaya kehidupan kita dapat menjadi semakin berkenan di hadapan Allah. Ya, sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, pada saat ini melalui bacaan firman Tuhan yang telah kita baca, kita mau diajak untuk melihat gambaran perubahan yang terjadi pada dunia. Secara khusus yang terjadi yaitu Yerusalem baru yang dilakukan oleh Allah. Ya, jika kita mengikuti bacaan firman Tuhan sepanjang minggu ini, maka kita dapat menemukan bahwa perubahan yang dilakukan oleh Allah itu sangat-sangat luar biasa. Bahkan ketika Allah membentuk dan juga memberikan Yerusalem yang baru, kita dapat menemukan bahwa sungguh luar biasa. Yerusalem baru dibangun dengan bahan-bahan yang terbaik. Kalau kita perhatikan dan baca dari ayatnya yang ke-18 sampai yang ke-21, kita bisa menemukan bahan-bahan apa saja yang dipakai dan digunakan Allah untuk membangun Yerusalem baru ini. Ada batu permata yang terbaik, ada mutiara, ada emas murni, ada bebatuan, dan banyak lagi. Bayangkan kalau kita membangun segala sesuatu yang kita punya dengan bahan-bahan yang seperti itu. Apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Tentu rasa takjub. Tentu rasa kagum. Nah, itulah yang dilakukan oleh Allah dalam membangun dan membentuk Yerusalem baru, yang tentunya akan membuat setiap kita merasa terkagum-kagum, bahkan merasa wow ketika kita melihatnya.
Pertanyaannya sekarang adalah, ketika Allah membangun Yerusalem baru dengan begitu mengagumkannya, pertanyaannya begini, kira-kira siapa saja yang bisa masuk ke Yerusalem baru tersebut? Ya, sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, dari bacaan firman Tuhan yang telah kita baca dari ayat 24 sampai yang ke-26, sebenarnya kita bisa melihat kira-kira siapa saja yang bisa masuk ke Yerusalem yang baru itu. Ayatnya yang ke-24 sampai yang ke-26 ini menggambarkan bahwa sebenarnya Yerusalem baru itu terbuka untuk siapa saja tanpa terkecuali. Bangsa-bangsa, raja-raja, bahkan setiap orang ini ingin menggambarkan dan menyatakan bahwa siapapun sebenarnya bisa untuk memasuki Yerusalem yang baru. Artinya Yerusalem baru ini terbuka untuk siapa saja. Nah, ketika Yerusalem baru ini terbuka untuk siapa saja, pertanyaan berikutnya adalah, apakah kemudian setiap orang bisa masuk ke Yerusalem yang baru ini? Nah, sahabat GPIB, saya ingin mengajak kita sekalian untuk kembali ke ayatnya yang ke-7 dan juga ke-8. Jika kita baca kedua ayat ini, maka kita bisa menemukan ternyata tidak semua orang bisa masuk ke Yerusalem baru. Hanya mereka yang menang. Hanya mereka yang mampu meninggalkan hal-hal yang jahat. Hanya mereka yang tidak melakukan hal-hal yang jahat yang dapat masuk dan menerima Yerusalem yang baru. Berarti melalui hal ini ada pesan yang ingin disampaikan bagi kita, bahwa sebagai umat Tuhan kita harus keluar sebagai pemenang. Dengan cara apa? Dengan cara tetap taat dan setia dalam mengikut Kristus. Nah, itu pesan pertama yang ingin disampaikan bagi kita. Jika kita ingin melihat, jika kita ingin merasakan Yerusalem yang baru, yang di dalamnya ada begitu banyak sukacita dan kehidupan bersama dengan Allah, maka mari kita menjadi umat Tuhan yang tetap taat dan setia sampai akhir kehidupan kita, sehingga kita bisa keluar sebagai seorang pemenang. Hal berikutnya yang mau kita lihat dari perenungan firman Tuhan hari ini adalah bahwa sahabat GPIB, apa yang ditulis dan juga disampaikan oleh Yohanes ini tentu bukan tanpa alasan. Yohanes menyampaikan firman Tuhan ini, menuliskan firman Tuhan ini untuk memberikan semangat, untuk memberikan dorongan, untuk memberikan topangan kepada umat percaya pada waktu itu. Yang kita tahu mereka memiliki latar belakang yang cukup mengerikan. Mereka harus mengalami penganiayaan, mereka harus mengalami penindasan dari kekaisaran Romawi. Dan di dalam keadaan itulah Yohanes menuliskan pewahyuan yang telah ia terima untuk menguatkan umat percaya dan memberikan pengharapan bahwa masa sulit, bahwa kepedihan, bahwa penganiayaan yang saat ini mereka alami pada akhirnya akan Tuhan pulihkan. Jauh melebihi keadaan mereka semula, jauh melebihi apa yang selama ini mereka bayangkan. Dan hal ini juga menjadi pesan firman Tuhan yang kedua untuk kita, bahwa sebagai umat Tuhan mungkin kita mengalami banyak pergumulan ataupun permasalahan hidup, tapi janji pemulihan, janji penyertaan Tuhan itu selalu ada bagi kita. Yang harus kita lakukan adalah ketika kita bergumul, ketika kita mengalami permasalahan hidup, serahkan semuanya kepada Tuhan. Maka percayalah bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Demikianlah pesan firman Tuhan yang ingin disampaikan bagi kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memampukan kita dan kiranya Tuhan juga memberkati kita sekalian. Amin. Sahabat GPIB, sebelum kita melanjutkan aktivitas dan kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa. Kembali kami datang dan bersyukur kepadamu ya Tuhan,
ketika pada pagi hari ini, sebelum melanjutkan seluruh aktivitas kami, Engkau telah menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman Tuhan ini boleh semakin menguatkan kami, bahkan menopang kami ketika saat ini kami mengalami pergumulan. Bahkan kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan iman kami untuk menjadi pribadi yang semakin taat dan setia kepada Tuhan, sehingga pada akhirnya kami dapat keluar menjadi seorang pemenang, dan kami pun boleh menikmati sukacita bersama dengan Allah di Yerusalem yang baru. Saat ini ya Tuhan, kami telah siap untuk melanjutkan kehidupan kami. Kami tetap mempercayakan seluruh aktivitas dan kegiatan kami, tugas tanggung jawab kami, pekerjaan bahkan pelayanan yang akan kami lakukan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Allah yang tetap memimpin dan memberkati kami, sehingga segala hal yang kami lakukan, boleh kami lakukan dalam kehendak-Mu. Inilah doa dan syukur kami ya Allah, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh kehidupan ini. Amin. Selamat pagi, sahabat GPIB, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Gria Husada Surabaya, membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023-2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.